Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa wal qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya malam ini mengakhiri pertemuan kita di kajian tauhid ini dengan menutup pertemuan ini dengan kita membahas bab, yaitu kebetulan bab yang baru, yaitu bab ma ja'a fi ruqa wa tamim, yaitu tentang pengharaman tentang ruqyah dan juga tamimah. Jadi sekian bab sudah kita lalui, walaupun banyak bab-bab juga yang masih belum kita kaji, tapi saya memilih untuk mengakhiri kajian tauhid ini, dan insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya, di pertemuan yang akan datang, kita akan mulai dengan kajian kitab yang baru. Mengingat kita kurang dari 100 hari kurang lebih kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan para jamaah sekalian, yang otomatis kajian akan diliburkan para jamaah sekalian ya. Sekarang sudah Jumadil Awal, Jumadil Akhir ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Sya'ban ya, kemudian ahlan wassalan ya Ramadan. Waktu terus berjalan para jamaah sekalian. Kita tidak pernah tahu sampai kapan ajal kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberkahi umur kita, sehingga kita dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang kita kaji adalah ma ja fi ruqa wa tamim. Hukum tentang ruqyah dan juga tamimah. Ruqyah para jamaah sekalian mungkin tidak asing di tengah-tengah kita. Kita sering mendengar kalau ada orang, biasanya kalau berbicara masalah ruqyah ya, itu selalu mengarah kepada hal-hal yang menyangkut tentang ya, orang kesurupan biasanya, atau mungkin orang yang sedang kena gangguan non medis, atau lebih umumnya biasanya gangguan jin kan gitu ya. Nah, sudah coba itu di ruqyah saja kan itu. Umumnya kita biasa mendengar kata-kata ruqyah ini yang berkaitan dengan itu tadi para jamaah sekalian, hal-hal penyakit yang non medis. Apa itu ruqyah para jamaah sekalian? Mengapa dalam kajian tauhid kita ini penulis sampai mengkelompokkan seakan-akan ini para jamaah sekalian, ruqyah ini
harus kita kaji, harus kita pisahkan. Mengapa demikian para jemaah sekalian? Karena kalau mau kita kaji lebih dalam, kalau mau kita dalami lagi, ya, ternyata ada dua ruqyah itu. Ada ruqyah yang syar'i, ada ruqyah yang syirik. Nah, antara ruqyah yang syar'i dan juga ruqyah yang syirik ini para jemaah sekalian, ini bedanya tipis, ya. Karena banyak orang mengaku ruqyah kita ini ruqyah syariah, ruqyah yang memang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Tapi pada kenyataannya para jemaah sekalian, banyak praktek-praktek ruqyah itu yang terjadi di tengah-tengah kita itu justru menyelisihi syariat, bahkan cenderung, mohon maaf, mengarah pada ya bentuk-bentuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan waktu kita cukup ya dengan beberapa bulan ini sebelum kita nanti libur dan kita mengakhiri tentang ya kajian kita tentang kitab tauhid. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini juga ya adalah kelanjutan dari penyebutan perkara-perkara yang bisa merusak akidah dan tauhid. Ya. Tadi saya bahasakan mengapa perlunya kita mengkaji ini lebih dalam para jemaah sekalian, karena secara tidak sadar gitu ya, kalau kita menjumpai ruqyah yang mohon maaf itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat, bahkan cenderung mengarah kepada ya kesyirikan, ini punya dampak yang tidak main-main, bisa merusak akidah kita para jemaah sekalian, bisa merusak tatanan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya kita perlunya mengkaji tentang ruqyah ini, karena nanti kita pasti akan jumpai para jemaah sekalian. Kita akan jumpai di tengah-tengah masyarakat kita banyak sekali praktek-praktek ruqyah yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam. Di sini penulis para jemaah sekalian mengawali dalil yang pertama itu ya. Dalil yang pertama ini dalam riwayat Sahih Bukhari para jemaah sekalian. Dikatakan di sini dari sahabat yang mulia Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu ajma'in. Beliau mengatakan annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia ini pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan ya. Asfari fa arsala Rasulullah alla yabqayan. Pernah suatu ketika saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, kemudian beliau mengutus ya, mengutus salah seorang untuk menyampaikan pesan. Apa isi pesan itu? Au qiladatun illa kutiat, agar tidak terdapat lagi di leher unta ya, itu berupa kalung dari tali busur atau panah atau kalung apapun yang seharusnya diputuskan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini para jamaah sekalian menunjukkan keseriusan Nabi, kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk memerangi, Pak, memerangi dalam memberantas penggunaan jimat. Dan salah satu bukti keseriusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam memberantas praktek-praktek hal semacam ini para jamaah sekalian, ya beliau sampai mengutus salah seorang sahabat tadi. Ya. Biasanya Pak Nabi itu kalau memang ingin menyampaikan satu pesan penting atau satu wahyu penting itu para jamaah sekalian, memang ada pesan yang harus disampaikan, dan ini bukan perkara yang main-main. Ini memang perkara yang sangat serius, maka Nabi sampai mengutus salah seseorang biasanya gitu ya. Sama kayak biasanya gini Pak, Nabi ingin mensiarkan dakwah Islam ya, Nabi mengutus siapa? Ya, mengutus sahabat yang mulia namanya Mu'adz bin Jabal untuk pergi berdakwah ke negeri Yaman ya. Sama seperti misalkan Nabi SAW mengutus ya khusus Khalid bin Walid untuk menjadi panglima perang, karena memang ada sesuatu yang penting yang harus disampaikan oleh Nabi SAW, seakan-akan ingin menjadi dutanya Nabi SAW kan begitu. Tanpa terkecuali para jemaah sekalian, di sini termasuk Pak, Nabi ingin menyampaikan satu berita yang penting, dan ini termasuk bentuk larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus salah seorang tadi untuk menyampaikan tadi Pak, siapapun yang ada dalam perjalanan ini, baik yang menggunakan unta, menggunakan kuda, maka hendaknya dia melepaskan tali yang ada pada hewan tunggangannya.
Ini wasiat Nabi Pak, perintahkan pada sahabat tadi untuk mengumumkan kepada para sahabat-sahabat yang lain. Hadis ini juga para jamaah sekalian menerangkan bahwa di antara jimat yang biasa digunakan oleh para ahli jahiliyah itu namanya al-watar Pak, al-watar. Jadi dulu orang-orang jahiliyah itu pembesar-pembesar jahiliyah para jamaah sekalian yang memang dia orang-orang kaya, punya tunggangan-tunggangan biasanya unta, ya, kuda atau keledai dan sebagainya. Itu mereka pakai watar Pak. Watar itu kalau dalam bahasa Arab ya, itu bahasa Arab itu watar itu Pak. Kemudian kalau bahasa Indonesia itu seperti tali busur Pak, tali busur panah itu. Nah biasanya tali busur itu kalau sudah usang, sudah rusak gitu ya, itu ia gunakan dikalungkan terhadap hewan-hewan tunggangannya para jamaah sekalian. Ustadz, apakah hanya dipakai pada hewan tunggangannya? Tidak. Jadi ada yang memang digunakan di hewan tunggangannya tadi itu, ada juga yang memang digunakan oleh para pembesar-pembesar tadi Pak, orang-orang jahiliyah itu. Dengan maksud apa para jamaah sekalian? Dengan maksud mereka meyakini bahwa benda-benda tadi Pak, khususnya tadi tali-tali tadi itu, tali-tali yang sudah rusak, tali-tali yang sudah usang itu, dia meyakini dapat menolak bala. Ini masa jahiliyah dulu Pak, 1400 tahun yang lalu itu, mereka sudah punya keyakinan semacam ini para jamaah sekalian. Kemudian juga sudah dijelaskan para jamaah sekalian bahwa semua yang digantungkan, ya, yang diletakkan, ya, kemudian yang dipasang, gitu ya, kemudian yang ditulis dengan maksud menolak bala, di bab sebelumnya sudah kami jelaskan, semua kalau kita yakini, ya, semua kita yakini tadi Pak, itu bermaksud mampu menolak bala, maka ini adalah perbuatan dalam kategori apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mohon maaf Pak, ya. Sekarang kalau eranya sudah semakin maju Pak, seperti saat ini gitu ya. Itu jimatnya lebih modern Pak, gitu. Ya. Biasanya ada orang menggunakan apa? Cangkangnya dari kerang gitu ya. Kemudian apa lagi para jamaah sekalian? Ya, menggunakan apa? Kalau hewan-hewan laut itu apa? Seperti keong, ya, digantungkan, digunakan kalung gitu ya. Semua apapun para jamaah sekalian, mau itu bentuknya ditulis, mau itu bentuknya ditempel ya, dijahit di bajunya. Termasuk para jamaah sekalian, ya, dia meyakini para jamaah sekalian, ya, ditaruh di tubuhnya, di jiwanya dia ini, atau mungkin ditaruh di kendaraannya, atau mungkin ditaruh di rumahnya. Walaupun itu para jamaah sekalian, saya tidak bosan-bosan mengulangi, walaupun itu tulisan Arab, kaligrafi, ayat kursi Pak, ukurannya 11 kali 11 meter, kita tempel di dinding-dinding rumah kita, dan tidak kita baca, kita hanya meyakini ini mampu menolak bala, ini sama dengan kita bohong para jamaah sekalian. Karena ayat Al-Quran itu Nabi SAW diperintahkan apa Pak sama Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah wahai Muhammad. Mohon maaf Pak, saya harus menyampaikan ini. Biasanya ada orang salah dalam memahami, ya, dia memasang kaligrafi Pak, ukuran yang besar, ya, di dalam rumahnya, ayat kursi, itu sesuatu yang baik Pak. Tapi kalau kemudian kita meyakini mampu menolak bala Pak, ini percuma. Mohon maaf, saya ini Pak kebetulan juga peruqyah, ya, saya sudah meruqyah orang itu puluhan bahkan ratusan Pak, dan itu sama Pak dengan kasus yang hampir-hampir mirip sama. Loh Ustadz, ini apa namanya, sudah saya pagri rumah ini, gitu ya. Tuh saya pasang kaligrafi ada ayat suci Al-Quran gitu ya. Tuh ada apa namanya, ada surat Al-Baqarah saya tempel di sini gitu ya. Saya bilang percuma ya Ibu, saya bilang itu tidak ada manfaatnya. Walaupun panjenengan pasang ukuran yang besar sekalipun, tadi saya bilang Pak, ukuran 11 kali 11 meter, kalau kemudian kita tidak membacanya, tidak mengamalkannya, mohon maaf, apalagi Pak tidak sholat, tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, itu sama dengan kita bohong Pak. Ini sama dengan kita bohong para jamaah sekalian. Ini fakta Pak terjadi gitu. Dulu
istri saya Pak sebelum menikah dengan saya itu, ini cerita dari dia memang itu. Kemudian mertua saya juga bercerita. Jadi zaman dulu dia sekolah itu memang pernah sering kemasukan gitu Pak. Gitu. Terus karena dia tidak bisa berbuat apa, orang tua juga tidak bisa berbuat apa-apa, di rumahnya ditempeli saja Pak, ditempel lihat kursi gitu. Tapi masih terus sering diganggu gitu. Masih sering diganggu para jamaah sekalian. Saya tanya kenapa gitu. Iya nih padahal sudah saya tempel terus. Ya kenapa Ustaz kok masih sering diganggu kan gitu. Akhirnya saya jawab, hanya ditempel. Iya. Tidak dibaca, tidak. Ya percuma. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an para jamaah sekalian itu bukan sebatas kita tempel. Mohon maaf Pak, biasanya ada orang sekalipun Pak, dia diganggu oleh syaitan, diganggu oleh jin. Dia meyakini, ya sudahlah saya baca ayat Quran lah untuk melindungi diri saya. Tapi dia membacanya tidak penuh dengan keyakinan. Ini juga berbohong Pak. Mohon maaf Pak, belum tentu Pak orang yang baca Al-Quran itu dia hatinya benar-benar yakin minta perlindungan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang baca Al-Quran Pak, seakan-akan dia berani saja minta perlindungan sama Allah, tapi dia secara hakiki dia tidak meyakini tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya kadang kalau melihat ada Pak film misalkan gitu yang memang berhubungan dengan ruqyah segala macam itu Pak. Terus dan ini terjadi Pak ya praktek di tengah-tengah lapangan kita. Kemudian jin tadi Pak itu juga tidak kalah fasih dengan peruqyahnya. Itu saya benarkan para jamaah sekalian. Karena apa? Memang biasanya Pak orang meruqyah baik meruqyah orang lain atau meruqyah dirinya sendiri. Kemudian dia tidak meyakini ayat Quran tadi Pak, perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan hakiki, dengan sebenar. Oh ya benar, memang tidak ada kekuatan yang mampu melawan hanya kecuali kekuatan Allah. Hanya sebatas baca Al-Quran Pak, percaya dengan saya, itu mustahil Pak. Kita juga tidak akan pernah bisa berhasil melawan syaitan itu para jamaah sekalian. Dan ini terjadi para jamaah sekalian di tengah-tengah kita. Kadang Pak kita meruqyah itu, ya, yang diruqyah itu lebih fasih dari kita Pak. Jin ya, itu Pak lebih fasih membaca Al-Quran. Ada, banyak Pak. Saya masih belum masuk Pak bagaimana kita nanti praktek dalam ruqyah. Saya sebatas menjelaskan ini loh kasus-kasus yang terjadi di tengah-tengah kita. Karena mohon maaf tadi Pak, ruqyah itu ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i para jamaah sekalian. Tadi Pak di rumah ya Pak ya, pasang kaligrafi. Tidak selesai sampai di situ Pak. Mohon maaf, ini masalah tauhid Pak, saya harus menyampaikan. Biasanya ini lebih parah Pak. Apa lebih parahnya ya akhi? Dia menempel Pak, apa? Foto alim ulama. Pernah lihat Pak? Dia menempel Pak foto alim ulama itu, punya keyakinan tadi Pak. Keyakinan apa? Ini foto ini nanti akan melindungi. Ini lebih parah lagi Pak. Ini lebih parah lagi. Ada Pak, orang pasang ayat kursi Pak gitu ya. Terus dia pasang foto ulama gitu. Dia bertawasul terhadap foto ulama tadi. Dia meyakini, wah ini nanti akan melindungi saya. Ini lebih parah lagi Pak. Justru itu yang akan mengundang para jamaah sekalian. Saya masih belum masuk dalam perspektif fikih Pak. Boleh nggak sih memasang foto dalam rumah, ya lukisan yang berwajah itu Pak ya. Walaupun para ulama ini berselisih lagi Pak, ya. Foto atau lukisan kan begitu. Ini masih berbeda lagi. Saya tidak masuk terlalu jauh para jamaah sekalian. Tapi ini ada di tengah-tengah kita. Orang yang minta perlindungan, Pak. Benar minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi melalui tadi, Pak, foto-foto alim ulama tadi itu. Ya. Ini banyak para jamaah sekalian. Sampai Pak, mohon maaf, saya jumpai ada kasus Pak, saya meruqyah orang itu berkomunikasi Pak. Jinnya ternyata Pak bersembunyi Pak di balik foto-foto itu tadi para jamaah sekalian. Banyak Pak terjadi seperti itu. Ya inilah Pak pentingnya kita mengkaji, ya ngaji Pak seperti ini supaya kita paham para jamaah sekalian. Ya. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi Pak kalau masalah di rumah. Ya. Ada lagi Pak. Nanti lebih praktek di tengah-tengah kita Pak. Punya kendaraan baru. Buang sial Ustadz ya, kendaraan Pak baru dibeli Pak dipecahkan kendi Pak ya. Terus kendaraannya Pak disiram air kembang itu Pak. Terus nanti tidak selesai sampai di situ, nanti di sepeda motornya kah di mobilnya dipasang stiker Pak.
untuk melindungi dari bala Ustaz, dia bilang gitu. Percuma ya akhi, percuma, saya bilang. Saya sudah pernah bahasakan Pak, ayatnya apa dalam surat Taubah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang bisa memberikan baik buruknya mudarat tadi kecuali minta perlindungan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak Pak terjadi di tengah-tengah kita. Nah, Saudara, mohon maaf Pak, bukan kita tidak boleh ya kemudian kita mendoakan. Memang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Pak ya. Kalau punya rumah baru, apa Pak? Kita doakan. Kita punya kendaraan baru, kita doakan. Ya, punya istri baru, ya Pak ya. Ya, maksudnya kalau sudah nikah Pak, itu juga ada sunnah Nabi untuk kita mendoakan Pak. Ya, bahkan kita disunahkan apa? Memegang apa Pak? Kepalanya Pak, bunuh-bunuhnya. Ya, sambil kita berdoa, ya Allah, aku meminta kebaikan terhadap dirinya. Itu memang sunnah Nabi SAW. Tapi cukupkan sampai di situ ya. Mohon maaf Pak, biasa ada orang itu pakai kembang lah, ya, pakai potong kambing lah. Ini semua perbuatan-perbuatan para jamaah sekalian yang memang tidak ada contoh yang dari Rasulullah SAW. Mohon maaf, ini bisa menyangkut dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Awas Pak, ini banyak praktik terjadi di tengah-tengah kita, saudara-saudara sekalian. Ya, belum lagi Pak, nanti pengajian 7 hari 7 malam juga tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di mobilnya Pak, ya, dipasangi seperti kain itu tertentu. Lebih jauh lagi para jamaah sekalian, saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya apa Pak? Kita sendiri Pak sebagai pelaku praktek di lapangan Pak juga meyakini hal semacam itu. Saya kasih contoh ya Pak ya, beberapa waktu lalu Pak, kalau orang sudah mau tes calon pegawai negeri sipil itu Pak, kita baca di media sosial itu kan banyak sekali Pak. Dia pasang dalam bajunya, ya. Ini titipan dari orang kampung saya Ustaz, supaya saya nanti bisa mudah mengerjakan dan diterima sebagai pegawai negeri sipil. Banyak Pak. Panjenengan sekarang kalau mau share, mau coba cari di media sosial itu masih ada beritanya Pak. Nah, ini praktek-praktek yang terjadi di tengah-tengah kita para jemaah sekalian. Apapun yang kita yakini, entah itu benang, tali, ya, dituliskah, ya, semua benda para jemaah sekalian, kalau kita yakini sebagai mampu sarana penolak bala, maka ini kita dikategorikan masuk dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak, kalau kita melakukan kesyirikan hal semacam ini, kita meyakini apa kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengampuni. Ya, dalam surat An-Nisa Allah mengatakan apa? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni apa? Para jemaah sekalian, dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang dikehendakinya para jemaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Pak dalam hadis ini ada beberapa faedah Pak, ada keutamaan, ya. Yang pertama, menggantungkan tali busur atau panah Pak untuk menolak bala atau dijadikan alat tolak bala, maka hukumnya ia sama dengan menggantungkan jimat. Tadi Pak, mohon maaf, termasuk yang kita tempel itu kaligrafi ayat Al-Quran Pak. Kalau kita meyakini ini mampu yang menolak bala supaya tidak masuk ke dalam rumah, tidak akan bencana terjadi dalam rumah Pak, ini sama dengan kita berbuat syirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Loh Ustaz, ini tulisan Al-Quran? Iya. Semua kembali pada amalu biniyatnya Pak. Innamal a'malu biniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang kan mendapat balasan sesuai dengan apa Pak? Apa yang diniatkannya pada jamaah sekalian. Belum lagi Pak, biasanya kalau praktek-praktek di tengah-tengah kita di masyarakat itu Pak, meyakini Pak, apa? Rumah tusuk sate Pak, pernah dengar ya? Rumah tusuk sate Ustaz, apa maksudnya? Itu rumah kalau lurus dengan jalan Pak, atau depan gang, Ustaz, itu pasti angker. Banyak jinnya, banyak syaitan di situ. Pasti akan bencana terus, rumah tangganya akan ribut. Tidak akan lama pasti akan bercerai. Ada Pak, masyarakat punya keyakinan semacam itu. Kemudian apa? Di pintunya nanti dikasih kaca Pak, kaca bundar gitu. Nah, kenapa? Yaitu supaya bala kalau mau masuk terpental balik. Ada Pak. Bala ini semua khurafat ya.
Makanya ini feng shui ini kita buang semua para jamaah sekalian. Ini biasanya orang-orang punya keyakinan semacam itu, Pak. Nah, nanti lebih syar'i sedikit, Pak. Enggak pakai kaca gitu, Pak. Nanti pakai tadi, Pak, ayat Al-Qur'an, ya. Ditempel, Pak, depan rumah untuk menolak bala. Walaupun ayat Al-Qur'an, Pak, jelas dikatakan di sini apa? Itu termasuk jimat kalau kita meyakini itu sebagai apa, Pak? Menolak bala. Tadi saya sampaikan ayatnya, Pak. Ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kita tuh Pak orang mukmin yang tawakal sama Allah, Pak. Rumah, Pak, kalau kita beli dengan uang yang halal, ya. Kemudian digunakan untuk apa, Pak? Memang dijadikan rumah sebagai tempat tinggal yang memberikan manfaat, tempat berlindung, tetap bertawakal sama Allah. Rumah mau di posisi manapun, Pak, itu tetap baik. Musibah apapun yang terjadi pada jamaah sekalian itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang itu, Pak, orang mau beli rumah itu survei dulu, Pak. Wah, ini enggak strategis tempatnya. Kadang sampai ribut sama istrinya cocok, suaminya enggak cocok. Jangan, ini kurang bisa dijual. Ini posisinya enggak pas ya. Ini kalau menurut pandangan primbon begini, ini begini. Enggak jadi akhirnya, Pak, beli rumah. Karena Pak masih punya keyakinan tadi, Pak. Punya keyakinan apa? Bahwa terjadinya mudarat musibah itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak terjadi di tengah-tengah kita para jemaah sekalian. Kadang, Pak, ada di daerah pedesaan itu ini lebih ekstrim lagi, Pak. Dia kalau sudah beli sebuah rumah, Pak, diminta sama kiainya. Itu setiap malam tertentu tolong buat pengajian itu untuk menghilangkan bala. Nah, ini lebih parah lagi, Pak. Ini praktek-praktek kedukunan yang bersembunyi di atas nama agama para jamaah sekalian. Orang mau buat pengajian, Pak, itu jangan hari-hari tertentu. Hari apapun kalau kita mau kaji, buat kajian, Pak. Nah, kadang kita enggak sadar, Pak, di tengah-tengah kita hal semacam ini ya. Ini banyak, Pak, terjadi di tengah-tengah kita. Ya. Jadi jelas, Pak, apapun yang kita gantungkan dalam rumah, kita pasang di dalam rumah, sekalipun itu ayat suci Al-Quran, kalau kemudian kita yakini sebagai ayat penolak bala, kemudian kita nggak sholat, nggak beramal soleh, tidak kita baca, itu sama juga kita bohong para jamaah sekalian. Kadang ada, Pak, gitu. Ya, Ustaz, saya itu ya walaupun nggak sholat, yang penting saya berbuat baik. Sama, Pak, seperti orang punya rumah tadi, Pak. Ya saya pasang aja, Ustaz, tapi ya sholat ya kalau sedang saya ingat. Nah, ini lebih penyakit lagi, Pak, lebih bahaya lagi. Saya bicara gini, Pak, karena ini banyak praktek terjadi di tengah-tengah kita, Pak, gitu. Ya. Dan kita terkadang nggak sadar, Pak, mungkin ada tetangga kita, saudara kita, ya lingkungan terdekat kita lah, Pak, ini melakukan praktek hal semacam ini, Pak. Apalagi, Pak, kalau orang-orang di luar kita biasanya tadi saya bahasakan, waduh, punya keyakinan gini, Pak. Ya mereka punya itu deh, Pak, hitung-hitungan tadi itu. Wah, ini kalau rumahnya di pojok sini, terus kalau mau kita buat usaha ini enggak masuk ini. Ini nanti kita bisa rugi terus. Nah, itu ada, Pak, gitu. Apalagi ini, Pak, orang kalau punya perusahaan. Nah, ini karena punya keyakinan, Pak. Tadi tamimah itu merasa sial, Pak. Dikategorikan bisa juga merasa sial gitu. Dia punya perusahaan, Pak, punya gedung. Dia meyakini ada angka-angka yang dianggap sial. Biasanya angka-angka ganjil, Pak. Atau angka terbisanya ini. Ya, saya punya lantai ini gedung 20 lantai, tapi tolong lantai 13 dihilangkan. Jadi di lift itu, Pak, tidak dikasih angka 13 karena dianggap sial. Ada, Pak. Banyak itu terjadi. Padahal semua angka, Pak, tidak ada sesuatu yang harus kita khawatirkan ya. Mohon maaf, Pak, ini kita ngaji tauhid loh, Pak. Ini ngaji tauhid ya semacam ini, Pak. Orang bertauhid itu, Pak, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Baik buruk yang menimpa dia hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi termasuk, Pak. Saya kasih contoh orang punya rumah, Pak, dibeli dengan yang halal, uangnya halal, Pak. Ini ada masalah. Sama antum, Pak, punya perusahaan, ya. Punya perusahaan bangun gedungnya dengan uang yang halal. Kemudian muamalah bisnis juga muamalah yang halal, ya, bukan jual sesuatu yang diharamkan. Tawakal sama Allah para jamaah sekalian, insya Allah tidak ada apa-apa.
Tapi justru kebalikannya. Kalau kita meyakini hal semacam itu Pak, itu ya biasanya malah bisa terjadi Pak. Nah, ini ada Pak di tengah-tengah kita. Saya kadang jumpai Pak di beberapa lift itu biasa angka 5 dan angka 13 Pak dihilangkan. Karena bagi sebagian orang-orang di luar kita itu Pak meyakini angka itu angka sial Pak. Nah ini praktek yang terjadi di tengah-tengah kita Pak. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, membatalkan keyakinan bahwa kalung yang dikenakan manusia apapun jenisnya bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya. Ya dalam hadis ini Pak, salah satu ibrah pelajaran yang bisa kita ambil, ini ajakan Nabi SAW kepada kita, termasuk kita saat ini Pak. Nabi tidak hanya bicara ya 1400 tahun, enggak, saat ini kita yang mengaku umat beliau, bersyahadat, mengakui beliau adalah utusan Allah dan juga hamba Allah para jamaah sekalian, kita punya kewajiban Pak, mengeluarkan umat ini dari apa Pak? Masa jahiliyah tadi Pak. Saya itu Pak kalau bicara seperti ini ditakuti orang Pak. Oh itu Ustaz Ardiansyah itu kalau ngaji tahu itu terlalu keras itu. Bid'ahkan orang, ya apa-apa syirik, apa-apa haram. Loh ya kita kaji ini Pak gitu. Yang kita kaji memang ini ya. Dan ini banyak praktek di tengah-tengah kita Pak. Ya memang di pertemuan awal sudah sampaikan Pak. Negara kita nih Pak, dengan berbagai macam budaya, adat istiadat Pak, itu kadang kita masih belum bisa membedakan, belum bisa meninggalkan Pak. Karena ini tipis Pak, tauhid, syariat, dan budaya ini loh Pak. Nanti kalau kita tidak menjalankan budaya dan istiadat, dianggap kita tidak toleransi Pak. Saya bilang, budaya, adat, istiadat, kalau selama itu baik dan tidak melanggar syariat, tafadhol kita jalankan. Zaman Nabi Pak, dulu akikoh itu Pak, itu juga budaya jahiliyah Pak. Mereka sembelih kambing, akikoh itu Pak, itu bukan untuk Allah Pak, tapi untuk para pembesar, untuk patung-patung. Sama Nabi dianggap itu masih bisa diperbaiki Pak, dan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala diteruskan Pak. Hanya niatnya diganti, akikoh itu sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syariat zaman Nabi Pak, sebelum Nabi sudah ada gitu. Nah ini kadang Pak, kalau kita bicara gini Pak, dianggap anti budaya, anti adat istiadat. Loh kita ini ngaji tauhid Pak, kita ngajak umat ini, ayo ini loh agama yang benar. Sampai saya sering bahasakan, jadikan agamamu ini merasuk dalam budayamu. Tapi jangan kau bawa budayamu, adatmu tadi itu menjadi praktek keagamaanmu. Tidak akan ketemu Pak, tidak akan ketemu ya. Ya, ini banyak Pak terjadi di tengah kita. Makanya dalam salah satu ibrahnya Pak, Nabi merintahkan kita, ngajak kita. Kalau ada tetangga, kerabat Pak berbuat hal semacam ini, kita harus memutusnya Pak. Menyampaikan hak itu hak. Walaupun Pak konsekuensinya kita akan dibenci oleh orang. Biasanya Pak kalau kita berdakwah seperti ini Pak, itu tadi saya bilang, tidak mau Pak ngaji tauhid semacam ini. Sukanya ngaji sama ustadz yang bisa ketawa-ketawa Pak. Tapi ngaji tauhid gini takut Pak. Karena Pak ada dua biasanya. Pertama memang dia tidak paham, atau yang kedua dia tahu tapi belum mau meninggalkan. Makanya sudah ngaji tauhid, wah giliran Ustaz Ardiansyah cepet-cepet saya tak ngilang. Itu Pak. Nah saudara, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo Pak, kita masih diberikan berkah umur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, daripada kita sibuk caci maki orang, menggibah orang, fitnah orang, Pak, sibukkan diri kita nih Pak. Ayo meneruskan risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini semua pewaris Pak, pewarisnya Nabi. Untuk apa Pak? Mendakwahkan Islam ini Pak. Ini loh dakwah yang hak, yang harus kita bawa kepada umat ini Pak, supaya umat ini terkeluar dari masa jahiliyah di juhala. Ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian yang ketiga para jamaah sekalian, salah satu ibrahnya Nabi Pak menghilangkan kemungkaran. Ya, kemungkaran ini Pak. Ini kemungkaran banyak terjadi di tengah-tengah umat. Mohon maaf, biasanya Pak kita merasa masa bodoh. Lah apa sih Ustaz? Oh, bukan saya pelakunya. Bukan keluarga saya pelakunya. Bukan istri saya, bukan anak saya, bukan orang tua saya. Oh, itu loh wong liya, wis jarno ae. Awas, Pak. Perkataan ini seakan-akan benar. Tapi dampaknya kita melihat kemungkinan kemudian kita biarkan, apalagi yang menyangkut haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan menyangkut haknya Allah Pak. Baik buruknya musibah, mudarat yang terjadi pada diri kita itu Pak, semua haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita Pak coba apa? Kamuflase. Wah ini bisa nolak balak ini. Tahu Pak, kemudian kita biarkan. Ini dampaknya tidak main-main ya.
Makanya Pak, dulu ada dai yang kondang Pak ya, sampai mengeluarkan bahasa dia yang maksiat loh, kan itu ya. Yang minum khamar loh, dia gitu. Tapi kalau Allah murka, kan gitu Pak. Bukan hanya Anda, tapi semua juga merasakan Pak. Itu fakta Pak terjadi. Saya bicara Pak, ini tauhid, ini disaksikan Pak, direkam Pak, masuk di YouTube. Dulu Pak, Lapindo dari 2006 Pak, sampai sekarang tidak kunjung selesai Pak. Ya, lumpur Lapindo loh Pak, yang di Sidoarjo itu Pak. Ada seseorang mengatakan Pak, dan ini saya benarkan gitu. Jawa Timur ini walaupun tempatnya pondok pesantren Pak, banyak alim ulama, tapi mohon maaf, kita tidak bisa pungkiri Pak, Jawa Timur ini juga terbesar Pak orang melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dukun, banyak. Jangan heran Pak dikasih musibah lumpur Lapindo, ya sampai sekarang nggak selesai. Harusnya Pak ini jadikan muhasabah untuk diri kita. Ada apa ini? Ya, saya ngomong gini Pak, nanti dianggap pengada-ngada fitnah. Ini ya silakan saja Pak. Tapi cukuplah musibah yang terjadi itu dijadikan pelajaran. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidaklah musibah apapun, kata Allah dalam Al-Qur'an, yang menimpa diri kalian melainkan atas perbuatan kalian sendiri. Itu kan Allah katakan dalam Al-Qur'an, Pak. Allah itu Pak kalau menguji seorang hambanya ada dua Pak. Kalau tidak memang untuk menaikkan derajat gitu ya. Hanya karena yang kedua memang sengaja Allah ingin menguji Pak. Sejauh mana hambaku ini bertakwa. Kemudian sadar nggak ada maksiat yang dilakukan. Makanya Pak ya saya berdoa, saya berharap, karena kalau saya ngomong Pak, omongan saya juga nggak sampai terhadap pemerintah Pak gitu ya, atau pemimpin kita bisa mendoakan ya supaya pemimpin kita Pak diberikan ya kesadaran, selalu diberikan dalam taufik dan hidayahnya Pak. Untuk apa Pak? Memimpin rakyat ini Pak memang nggak mudah Pak ya, ada yang karakternya begini, karakternya yang begitu ya, tapi ayo bagaimana punya kewajiban pemerintahan kita itu Pak menjaga rakyatnya ini Pak dari perbuatan maksiat. Ya mohon maaf aja Pak ya, praktek riba masih banyak ya. Oh Ustaz bukan riba, ini bunga, podo idol. Ini banyak Pak. Sekarang itu kan namanya diganti semua Pak ya. Pelacur diganti apa Pak? PSK. Riba diganti bunga ya. Apalagi Pak? Khamr diganti miras. Pokoknya diganti lah Pak, yang halus gitu loh. Padahal intinya juga masih maksiat Pak. Nah sadar atau tidak maksiat inilah yang terjadi Pak, yang menyebabkan apa? Bencana di mana-mana. Apalagi Pak akhir-akhir kita lihat gempa di sana, gempa di sini. Ya ini harusnya menjadikan apa? Muhasabah untuk diri kita semua. Tadi Pak, bisa ada bahasa ya sudahlah, itu bukan keluarga saya. Sejarah Ustaz maksiat ya wes, lu jangan Pak, jangan. Sekarang kita tidak merasakan dampaknya, tapi suatu saat Pak kalau Allah marah, Allah murka, tidak pilih-pilih Pak, termasuk orang alim pun akan terkena dampaknya Pak. Maka para jamaah sekalian tadi Pak, faedah yang tidak kalah penting Pak, ini menjaga kemungkaran. Kita punya kewajiban, apalagi kita nih Pak umat Muhammad ini umat yang terbaik loh Pak, di antara umat-umat Nabi dan Rasul yang lain. Saya belum mengatakan apa Pak ya, dalam Al-Quran itu kuntum khairan ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Loh, kita sudah dilegitimasi secara khusus sama Allah bahwa umat Muhammad ini umat yang terbaik. Di antara umat-umat ini umat Muhammad paling baik. Karena dia punya dua ciri Pak. Apa? Mencegah kemungkaran, ya mengajak hal yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Walaupun ada ulama mengatakan ini Pak, ya kita kalau mau disebut umat terbaik itu ya tidak semua, hanya tertentu saja. Syaratnya cuma dua apa tadi? Mencegah kemungkaran dan mengajak hal yang ma'ruf. Saya setuju itu. Berapa banyak Pak di lingkungan tetangga kita ya, masih ada yang masih suka maksiat, mabuk segala macam, ya, berjudi dan sebagainya gitu. Tanpa disadari Pak itu sumber mengundang bencana itu Pak. Makanya kalau di saat ini Pak, kondisi saat ini banyak apa namanya pekat Pak
penyakit masyarakat itu. Makanya pihak aparat itu mulai banyak sinergi, Pak. Apalagi sekarang rame gangster, Pak, di Surabaya. Ya, ini memang harus kita bekerja sama, Pak, supaya apa? Supaya kondusif, Pak. Ini punya dampak yang banyak nanti para jamaah sekalian. Yang keempat para jamaah sekalian, faedah yang keempat, berdakwah menyampaikan kepada orang-orang berbagai perkara yang bisa mencegah atau menjaga akidah mereka. Ya, ini Pak, kita juga punya kewajiban, Pak. Termasuk apa yang saya sampaikan ini, Pak, untuk diri saya dan kita semua, Pak. Mohon maaf kalau kita terpleset, Pak, dalam tadi perilaku tadi, Pak, kesyirikan, Pak. Ya, pasang jimat lah, apa segala macam. Nah, ini bukan jimat, Ustaz, ini tulisan Arab kok, ini ayat Al-Quran. Loh, iya, tapi kalau antum meyakini sebagai penolak bala, ini juga termasuk jimat ya. Ya, ini Pak, kita punya kewajiban menyampaikan dakwah. Jangan sampai Pak, saudara kita apa Pak, rusak akidahnya. Tahu Pak, ada kemungkaran saudara kita itu Pak, kita biarkan rusak akidahnya. Apalagi Pak, kita ini orang laki. Ya, makanya ibu-ibu yang di belakang, yang mudah-mudahan mendengarkan juga Pak. Pahami Bu, tugas laki-laki seorang suami itu berat, Pak. Sampai Allah Bapak mengatakan secara khusus dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini Pak, berat Pak tugas seorang laki-laki suami ini Pak. Sebelum Allah perintahkan keluargamu, Allah minta kita menjaga diri kita juga dulu dari api neraka. Ya kita Pak, kalau ngajari orang, istri anak kita Pak, jangan berbuat syirik, ya jangan berbuat syirik. Konsisten dengan itu. Bayangan Pak, kita nanti nggak dituntut Pak. Bagaimana perilaku istri kita, muamalahnya tidak Pak. Tapi kita akan dituntut kalau istri kita tadi Pak, tidak sholat, lebih percaya dengan dukun. Anak kita lebih pandai, cerdas, pinter, tapi tidak sholat. Ya. Mampu Pak, sainsnya bagus, ilmunya bagus, ya, tapi tidak paham tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita semua akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, ini penting sekali. Nabi mengajarkan Pak, minta kepada kita semua, ayo dakwakan, sampaikan kepada orang-orang tentang berbagai perkara. Wabil khusus Pak, masalah menyangkut kesyirikan ini. Karena Nabi Pak dakwakan tauhid ini Pak, akidah ini, gak setahun 2 tahun Pak, tidak 3 tahun 4 tahun, 13 tahun. Dan Nabi mengeluarkan umat ini dari masa jahiliyati juhala, dari masa kesyirikan, masa kebodohan Pak. Ya Nabi dilempar kotoran, unta diludahi, ya, dipukul sampai gigi geraham Nabi, ya, luka. Tidak ada Pak riwayat-riwayat itu. Ya. Karena keteguhan Nabi Pak untuk mendakwakan tauhid ini para jamaah sekalian. Jadi monggo Pak, ayo kita punya kewajiban untuk ini semua. Ya, ngaji tauhid seperti ini Pak, jangan takut. Ya. Ini wajar Pak, kalau kita punya di masa lalu punya salah, masih melakukan kesyirikan gitu Pak ya. Oh kita ini manusia biasa Pak. Siapapun yang bicara di depan ini Pak, ustadz ini juga punya salah Pak. Ya kata Nabi apa? Kullu bani Adam khata'u wa khairu khata'ina tawabun. Setiap anak cucu Adam itu Pak pasti pernah apa? Berbuat salah, berbuat kesyirikan. Wa khairu khata'ina tawabun. Tapi sebaik orang buat salah Pak, dia istighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa gitu Pak, yang kurang 1 menit. Monggo saya kasih kesempatan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan atau mau kita diskusikan Pak, atau berbagi pengalaman ini. Monggo. Baik, para jamaah sekalian, ini sebetulnya masih ada 1 dalil lagi Pak yang harus kita kaji, tapi karena waktunya tinggal 4 menit Pak, ini sangat mepet sekali. Kesimpulannya para jamaah sekalian, kita masih di bab awal ini Pak ya, masih di awal-awal, kita belum masuk secara khusus, tapi saya tadi sudah mukadimai tentang ruqyah dan sebagainya Pak, ini harus kita waspadai. Yang paling terpenting para jamaah sekalian, jangan sampai akidah kita rusak Pak, hanya karena kita meyakini sesuatu terhadap benda-benda atau barang-barang yang kita yakini mampu menolak bala Pak. Mohon maaf, biasanya orang Pak, dia bisa kena gangguan jin, bisa kena gangguan non medis itu Pak, karena dia meyakini benda-benda yang dia yakini itu mampu menolak bala para jamaah sekalian. Ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Benda apapun Pak, barang apapun, itu semua hanya sarana saja Pak. Tugas kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik bekal itu Pak adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersihkan hati kita dari berbagai penyakit, hasad, iri, dengki, ya adu domba dan lain sebagainya. Wabil khusus Pak,
hati kita dari kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Cukupkan ibadah kita dengan ibadah yang memang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Pak. Dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kalau kalian ingin dicintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena syarat amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama ada contohnya, kemudian yang kedua, Bapak, apa jemaah sekalian? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para jemaah sekalian, ini kajian kita, mudah-mudahan manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita di atas iman dan Islam dan senantiasa yang menteguhkan tauhid kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.